Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saat ini mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bunyinya demikian. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burung. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Nabi Yesaya bin Amos secara serius mengingatkan umat Yehuda agar kembali bertobat kepada Tuhan, karena selama ini mereka mengalami kemerosotan moral yang hebat.
Untuk itu ia berbuat dengan suara lantang bagaikan sangkakala. Kondisinya semakin parah karena umat Allah rupanya jatuh pada penghayatan agama yang mengutamakan formalitas sesuai dengan aturan atau hukum agama yang berlaku, namun secara hakiki mereka jauh dari Allah. Yesaya menegaskan bahwa puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar adalah sia-sia belaka. Ini dibuktikan dengan perkataan dalam ayat 3-4, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Saudara-saudara, puasa yang dikehendaki Allah adalah merendahkan diri dan mewujudkan keadilan kepada sesama, mewujudkan cinta kasih dan kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Bila hal itu dilakukan, maka ada janji berkat Tuhan yang akan diterima oleh umat Tuhan. Ada pengharapan di tengah kesesakan dan pergumulan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan ada jaminan keberhasilan. Dari uraian ini, saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Puasa juga bukan sekedar memenuhi hukum agama. Namun lebih dari itu semua, bahwa puasa adalah kesediaan untuk bertobat, untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang ditandai dengan mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Banyak orang berpuasa karena suatu tujuan tertentu, namun ada yang berpuasa hanya karena terpaksa atau karena kewajiban yang harus dijalankan. Tapi pada intinya orang berpuasa selalu mempunyai tujuan agar mendapatkan sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang didoakan karena merasa tidak cukup bila cuma berdoa saja. Mungkin juga karena terlalu beratnya pergumulan yang dihadapi sehingga perlu disertai dengan puasa. Puasa adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga nafsu kedagingan kita. Seringkali kita tidak mengerti arti berpuasa yang sebenarnya, sehingga tidak jarang puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Kita menjalankan puasa agar beroleh pujian dari orang lain, supaya kelihatan kita ini lebih rohani dari orang lain. Dalam Matius 6 ayat 16 dikatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Hal lain yang membuat puasa kita menjadi percuma adalah apabila dalam hidup kita belum ada pemberesan dengan Tuhan, yaitu kita masih menyembunyikan dosa kita. Inilah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan, sehingga puasa kita tidak sampai kepadanya. Ada tertulis dalam Yesaya 59 ayat 2, dikatakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara-saudara, pembacaan kita saat ini Yesaya 58 ayat 1-12 membicarakan
bahwa Allah menuntun agar umatnya selain memperbaiki hidupnya, juga memperbaiki sikap dan perbuatan yang cenderung menindas sesama kita yang miskin dan lemah. Senada dengan seruan Nabi Yesaya, Mazmur 112 ayat 1-10 juga memanggil umat Tuhan untuk hidup benar, untuk takut akan Tuhan. Hanya dengan itulah mereka akan bahagia dan akan mendapat berkat. Berkat yang melebihi kekayaan materi, yaitu kekayaan rohani. 1 Korintus 2 ayat 13-16 membahas hal yang bersifat teologis, yaitu tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Menurut Paulus, bahwa manusia rohani pasti meninggalkan perbuatan-perbuatan duniawi, kecemaran, pertengkaran, keegoisan, perpecahan, dan sebagainya, dan berusaha menjadi manusia rohani yang berfokus pada Kristus, yang melakukan perbuatan terang. Dalam Matius 5 ayat 13-20, Yesus menuntut orang-orang percaya atau gereja berfungsi sebagaimana hakikatnya, yaitu melakukan perbuatan yang benar dan perbuatan kasih. Artinya apa, saudara? Artinya puasa yang benar harus dilakukan dalam kerendahan hati dan tindakan kasih dengan memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Allah menghendaki puasa dengan cara membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, memecah-mecah roti bagi orang yang lapar, menampung orang miskin yang tidak punya rumah, memberi pakaian orang yang telanjang, serta tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Nah, saudara, sejalan dengan program rutin Gemim tentang puasa diakonal yang bertujuan yaitu suatu tindakan sukarela untuk tidak atau mengurangi apa yang biasa kita makan, kita gunakan, kita pakai untuk diberikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Selain itu, puasa diakonal dilaksanakan pada minggu-minggu sengsara agar gereja mampu memahami pengorbanan Yesus Kristus untuk membangun hubungan spiritual dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama lewat berdiakonia. Melalui renungan ini, saudara, kita dapat menemukan pesan yang sangat jelas tentang pentingnya kita berbuat benar, berbuat kasih, peduli akan keselamatan sesama manusia. Itulah kesalehan hidup yang mendatangkan berkat. Memang kesalehan dengan melakukan ritual agama beserta peraturan-peraturan agama adalah hal yang penting. Tetapi yang dibutuhkan dunia saat ini adalah bagaimana pengikut Kristus berfungsi sebagai garam dan terang untuk melakukan kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.